Halo, apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya semuanya di sana. Ya, tema kali ini adalah untuk melihat kira-kira hal apa yang harus diperhatikan gitu ya untuk zodiak berelemen air yaitu Cancer, Scorpio, dan Pisces. Periode 12 sampai 20 April 2019. Ya, kartunya sudah saya tembar. Di sini kalau dari tembaran kartunya sepertinya memang kondisi kamu ya. Mungkin ini juga bisa ada yang sudah mengalami, sedang mengalami atau belum ya. Nanti ya untuk 12 sampai 20 April ada kemungkinan seperti itu. Ada satu perasaan gitu ya. Seolah gini. Kapan ya hidup aku bahagia gitu. Maksudnya kapan permasalahan ini selesai, kapan apa ya istilahnya, segala impian aku terwujud. Nah, ada pikiran-pikiran seperti itu gitu, karena di antara kamu ada yang merasakan seolah-olah perjuangan atau usaha selama ini selalu menemukan satu kendala gitu ya, selalu menemukan hambatan. Dan di sini kalau dari kartunya beberapa di antara kalian gitu ya, dalam upaya untuk meraih mimpi atau mewujudkan keinginan kamu itu memang ada banyak penghalang di sini. Ya, ya salah satunya pastinya di sini ada beberapa pihak yang memang mempunyai motif-motif tertentu gitu ya sama kamu di sini. Jadi kamu diingatkan di sini harus hati-hati. Jadi untuk mencapai satu kesuksesan, kebahagiaan gitu ya, memang di sini penghalangnya banyak gitu. Ya, salah satunya di sini yang harus diperhatikan ya, di dalam proses upaya perjuangan kamu untuk mewujudkan mimpi kamu, di sini diingatkan ya, ketika meraih satu keberhasilan misalkan gitu, di sini diingatkan kamu jangan lupa diri gitu, jangan cepat puas intinya gitu. Justru yang harus kamu ingat adalah gini, jangan sampai hasil ketika kamu berhasil misalkan di sini ya, kamu di situ jangan merasa puas diri, cepat puas diri dan merasa justru semangat kamu di situ langsung menurun gitu karena merasa udah cukup gitu. Jangan, di sini diingatkan ketika dalam upaya kamu gitu menghasilkan sesuatu, misalkan materi gitu ya, justru yang harus kamu lakukan di sini jangan sampai itu kamu hambur-hamburkan atau digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna. Yang harus kamu lakukan justru di sini kamu harus membuka mata dan telinga kamu untuk melihat peluang-peluang di sekitar, untuk mengembangkan lagi materi gitu ya yang kamu miliki, bagaimana supaya bisa berkembang lebih banyak lagi gitu. Contoh misal untuk berinvestasi gitu, atau membuka suatu usaha apa gitu yang sekiranya memang kamu mampu gitu ya, kamu merasa mampu dan berpotensi untuk meraih satu keuntungan yang lebih besar lagi gitu. Jadi di sini diingatkan di antara kamu misal sudah mencapai satu hasil gitu ya berupa materi gitu, jangan cepat berpuas diri gitu. Justru yang harus kamu lakukan di sini diingatkan untuk bagaimana mengembangkan lagi materi yang sudah ada gitu, bisa dengan investasi ataupun yang lainnya. Itu yang pertama harus kamu ingat ya. Kemudian di sini kartunya berpesan gitu. Ya, ada di antara kamu di sini kemungkinan yang memang dalam masa proses perjuangan atau usaha gitu ya untuk meraih mimpi gitu atau kesuksesan. Di sini juga tidak lepas karena kamu sudah banyak belajar ya dari kegagalan di masa lalu gitu, sehingga di sini
kamu juga harus diingatkan untuk lebih berhati-hati di dalam melangkah, di dalam mengambil step kamu gitu kan. Dan kamu diingatkan untuk mempertahankan posisi kamu, dan kalau bisa memperbaiki posisi kamu gitu. Dan kamu harus eh, mawas diri gitu ya, mengantisipasi, belajar dari kegagalan-kegagalan yang kemarin gitu. Jangan sampai kegagalan itu terulang lagi gitu. Jadi kamu harus waspada, tetap harus hati-hati, manajemennya harus benar-benar dijaga juga gitu ya. Dan jangan ragu ketika mengambil satu keputusan. Mungkin bisa kamu tanya atau minta saran atau pendapat dari pihak lain yang memang lebih mengerti, misalkan lebih memahami gitu dalam bidang atau masalah yang ingin kamu tanyakan, misalkan seputar bisnis, usaha gitu ya. Nah, terus di sini pesannya lagi. Nah, kemudian di sini pesan dari kartunya adalah kamu diminta untuk melakukan satu perbaikan ya. Perbaikan cara kamu dalam berkomunikasi atau berinteraksi gitu dengan pihak lain. Nah, di sini ya mungkin tanpa kamu sadari gitu, terkadang kamu berbicara ketika kamu berinteraksi dengan orang lain ini, berbicaranya menyinggung atau melukai perasaan orang gitu ya. Nah, di sini diingatkan kamu harus memperbaiki cara berinteraksi atau cara kamu berkomunikasi dengan orang lain gitu. Jangan sampai menimbulkan sakit hati gitu. Nah, kalau orang sudah sakit hati, ya sedikit gitu ya orang yang bisa memaafkan gitu. Terkadang kalau orang sudah sakit hati, dia cenderung kebanyakan melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi lebih baik hindari ya hal-hal seperti itu. Jadi jaga komunikasi, gunakan komunikasi yang positif, yang baik gitu. Jangan sampai gunakan kata-kata yang bisa melukai atau menyinggung perasaan orang lain. Nah, di sini kamu diingatkan seperti itu. Nah, jadi istilahnya menjaga kedamaian ya, mencari teman sahabat itu lebih baik, jangan mencari musuh gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, di sini kamu juga diingatkan untuk untuk bisa ya mengendalikan, menyeimbangkan antara pikiran dan hati, mengendalikan emosi kamu, mengendalikan ego kamu. Supaya apa? Di sini kan intinya pesan dari kartunya, kamu benar-benar ingin mencapai satu kesuksesan gitu ya dalam berbagai aspek kehidupan gitu. Nah, tapi di sini yang harus kamu ingat ya, pertama ya kamu harus bisa menyeimbangkan antara pikiran dan hati kamu. Satukan antara pikiran dan hati kamu. Karena ada kemungkinan di sini di antara kamu itu antara pikiran dan hati sering bertolak belakang gitu ya, sehingga kalian cenderung menjadi seperti orang yang pelin-pelan gitu, baru setengah jalan misalkan gitu ya, memulai suatu usaha misalkan. Nah, itu nanti nggak sampai diselesaikan gitu, atau suatu pekerjaan nggak sampai diselesaikan, berhenti gitu, mulai dari nol lagi. Nah, jadi di sini diingatkan pokoknya intinya satukan antara pikiran dan hati kamu ya, supaya kamu bisa benar-benar menyelesaikan seluruhnya ya, hal-hal yang memang dibutuhkan untuk mencapai satu kesuksesan gitu. Kalau misalkan dalam upaya atau perjuangan hidup kamu di sini menemukan satu kendala atau hambatan, jangan putus asa, lanjutkan terus gitu. Dan di sini yang harus diwaspadai ya, ada kamu harus hati-hati karena ada kemungkinan di sini orang-orang yang memiliki tujuan tidak baik sama kamu. Nah, di sini kamu diingatkan harus lebih peka juga ya. Dan ketika kamu meraih satu kesuksesan ataupun keberhasilan sekecil apapun ya, atau menghasilkan sesuatu misalkan dalam bentuk materi, jangan cepat berpuas diri,
Justru yang harus kamu lakukan bagaimana materi yang kamu miliki itu bisa berkembang, mungkin diinvestasikan untuk membuat usaha atau apapun seperti itu. Nah di sini pesan berikutnya ya, cara kamu berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain harus diperbaiki lagi ya. Jangan sampai kamu apa ya istilahnya, mungkin tanpa kamu sadari selama ini gitu ya, ketika kamu berinteraksi dengan pihak lain banyak orang yang tersakiti atau tersinggung. Nah di situ harus diperbaiki lagi. Carilah teman, jangan cari musuh. Dan pesan yang terakhir di sini, hal-hal yang harus diperhatikan supaya kamu bisa mencapai keinginan kamu, yaitu kesuksesan, kebahagiaan lahir dan batin, yaitu kamu harus bisa harus bisa mengendalikan emosi ya. Jangan biarkan ego kamu, emosi kamu yang mengendalikan situasi. Justru kamu yang harus mengendalikan dan mengontrol emosi dan ego kamu. Ya karena memang elemen air ini tergolong zodiak yang cukup sensitif ya. Nah di sini kamu coba kendalikan. Kamu kendalikan, kamu seimbangkan antara pikiran dan hati. Oke. Nah di sini di kartu pesannya kamu dapat kartu mintalah bantuan jika perlu, janganlah memaksakan melakukan semua hal sendiri. Perjelas apa yang Anda inginkan, putuskan dan sampaikan, maka bantuan akan datang. Ya kalau dari kartu pesannya ya jangan sungkan-sungkan gitu ya, kalau misalkan kamu membutuhkan bantuan, gak usah gengsi, gak usah apa ya kayak gimana gitu, gak usah. Ketika Anda merasakan kelelahan di hati karena membawa beban berlebih, yang Anda lakukan tidak lagi mendatangkan kebaikan bagi siapapun termasuk diri Anda ya. Jadi kalau misalkan kamu gitu, sejatinya kamu membutuhkan bantuan nih gitu, tapi kamu jaim misalkan atau gengsi gitu, justru itu tidak bagus gitu. Kalaupun kamu memaksakan diri melakukan segala sesuatunya gitu ya, tanpa bantuan orang, sedangkan kondisi hati dan pikiran kamu di sini dinyatakan dalam kondisi yang memang lelah itu atau membutuhkan bantuan gitu, tapi kamu tidak membuka diri untuk menerima bantuan, justru apapun yang kamu lakukan di sini tidak akan menghasilkan apa-apa gitu loh. Nah jadi kalau memang membutuhkan bantuan, sampaikan saja gitu dan carilah bantuan, jangan memaksakan diri. Dan kamu diminta untuk meluangkan waktu sedikit gitu ya, untuk beristirahat, menenangkan hati dan pikiran kamu, mengevaluasi semuanya gitu. Nah karena kan memang kalau dalam kondisi rileks, santai gitu ya, kamu bisa berpikir dengan jernih gitu, mengevaluasi segala sesuatunya. Ya kalau rasa tersinggung, gampang marah, dikurang-kurangin ya. Kalau misalkan memiliki perselisihan atau konflik, ya kalau bisa diselesaikan secara baik-baik. Konflik itu tidak harus diselesaikan dengan perkelahian gitu ya ataupun permusuhan. Terkadang mengalah untuk menang itu lebih baik. Kemudian kamu menyusun strategi gitu, bagaimana mengubah strategi kamu supaya bisa meraih satu kemenangan. Kamu juga harus menyadari bahwa kamu juga manusia biasa yang memiliki keterbatasan tenaga, waktu maupun pemikiran ya. Jadi ya jangan ragu gitu, maksudnya untuk meminta bantuan gitu. Kamu bukan manusia super gitu ya, jadi gak usah gengsi, jaim atau apapun. Singkirkan perasaan-perasaan seperti itu gitu. Kalau kamu meminta bantuan ya bukan berarti kamu lemah gitu, karena memang kamu juga manusia biasa. Kamu harus sadari itu gitu, memiliki keterbatasan tenaga, waktu maupun pemikiran. Jadi kamu harus menyadari batasan kemampuan dan kekuatan diri kamu ya. Dan kamu harus tahu kapan perlu
mendelegasikan serta meminta bantuan. Ya, jadi untuk zodiak berelemen air, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Kesimpulannya, perbaiki cara kamu berinteraksi dengan orang lain, cara kamu berkomunikasi dengan orang lain. Bagi kamu yang berkonflik atau memiliki perselisihan, di sini dipesankan selesaikanlah dengan cara yang damai. Pesan berikutnya ya, jangan biarkan ego dan emosi kamu mengendalikan situasi dan keadaan. Lalu kalau kamu mendapatkan satu hasil dari upaya kamu, jangan cepat lupa diri ya. Justru yang harus kamu lakukan, coba buka mata dan telinga kamu, lihat kesempatan atau peluang di sekitar kamu ya. Kamu investasikan atau membuka suatu bisnis atau usaha sehingga materi kamu berkembang. Seperti itu. Dan kamu harus belajar dari kegagalan di masa lalu. Kamu harus mengantisipasinya, jangan sampai kegagalan di masa lalu itu terulang kembali. Nah, kalau segala sesuatunya tadi ini bisa direalisasikan gitu ya, maka kesuksesan dan kebahagiaan akan bisa kamu raih. Oke? Semoga dapat dimengerti. Perlu diingat ya, pesan-pesan penting tadi yang harus kamu perbaiki atau yang harus kamu ingat. Dan terakhir, kamu harus hati-hati terhadap beberapa orang yang memiliki motif tertentu atau motif tidak baik sama kamu ya. Tapi jangan istilahnya gini, ya ikuti intuisi kamu aja gitu ya. Kalau misalkan berkonflik, selesaikan dengan cara yang baik-baik, atau bila perlu mengalah untuk menang. Ya udah, itu aja pesannya. Semoga dapat dimengerti. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Salam damai.